Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mengapa sebuah organisasi membutuhkan manajemen. Karena bukan sekedar memimpin, melainkan bagaimana kita mengelola sebuah perusahaan atau organisasi agar tercapai tujuan yang lebih efektif. Nah, kita sini mengambil 4 pilar manajemen. Yang pertama yaitu planning. Planning ya. Yang pertama planning, organizing, actuating, and controlling. Untuk yang kita membahas yang pertama, bagian pertama yaitu planning. Planning, apa itu planning? Planning itu adalah proses menentukan tujuan organisasi dan menemukan cara terbaik untuk mencapainya. Jadi ketika kita mempunyai suatu organisasi atau perusahaan, kita bagaimana kita mengelola atau membuat rencana agar suatu organisasi itu berjalan dengan sesuai. Nah, di sini ada arah, kepastian, mitigasi, dan pedoman. Jadi harus kita arahkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut agar berjalan dengan sesuai, dengan efisien. Nah, di sini mengapa kita harus ada suatu planning? Ada pertanyaannya itu yaitu what, apa yang kita harus rencanakan terhadap organisasi atau perusahaan. Nah, yang kedua why, kenapa kita harus memplanning itu, kenapa harus kita mengelola. Nah, yang ketiga kapan atau when. Nah, kita harus menjadwalkan kegiatan 12 bulan ke depan. Jadi bukan hanya sekedar kita menjual atau mengelola suatu barang. Jadi kita harus menjadwalkan kegiatan selama 12 hari ke depan. 12 bulan. Nah, siapa atau who? Tim divisi usaha dan divisi perusahaan. Nah, yang kedua yaitu organizing atau perorganisasian. Apa yang dimaksud dengan organizing? Organizing itu tuh proses menyusun sumber daya dan membagi pekerjaan agar tujuan lebih efisien. Yaitu dengan kita menentukan struktur organisasi, dengan menentukan garis wewenang, dengan membagi tugas terhadap suatu bagian-bagian ini, bagian itu. Nah, dan mengkoordinasi pekerjaan lintas divisi. Dan kita itu harus mengorganisasikan atau mengkoordinasikan agar pekerjaan itu berjalan dengan efisien. Nah, pohon organisasinya apa? Atau kepanitiaannya siapa aja? Di sana ada ketua, bendahara, si konsumsi, si publikasi. Untuk yang ketiga, actuating, yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan, apa itu pelaksanaan? Jadi kita tuh harus proses menggerakkan seluruh anggota organisasi agar bekerja selaras dengan tujuan yang direncanakan. Contohnya apa? Kita dengan memberikan motivasi kepada pekerja, memberikan arahan, instruksi agar jalannya lurus, dan memberikan resolusi, menyelesaikan konflik, komunikasi, menjaga arus informasi. Efeknya apa? Ketika kita sudah memimpin pelaksanaan tersebut, nah suatu anggota tim akan memahami secara cepat tanpa briefing dan arahan yang jelas dari pusat. Jadi ketika kita sudah memberikan arahan, nah itu tuh ketika anggota tim sudah dapat arahan dari kita, dan kita tidak perlu briefing lagi karena anggota tim sudah mendapatkan arahan.
bagian controlling atau pengendalian, yaitu proses mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar tetap berada di jalur rencana awal. Nah, controlling seperti bagian OPPM. Nah, itu tuh harus ada controllingnya, seperti bagian ketua PPM-nya harus mengkontrol semua bagiannya. Agar apa? Agar tetap standar dalam organisasi. Nah, kita harus mengukur hasil. Seperti apa? Kita mengumpulkan data lapangan, data-data apa aja, siapa-siapa aja ini. Nah, bandingkan realita dan ekspektasi dan memperbaiki tindakan korektif terhadap penyimpangan. Nah, dari siklus manajemen tadi, itu tuh kita tuh harus mengevaluasi suatu organisasi manajemen agar agar planning berikutnya itu tidak terulangi lagi dengan evaluasi yang sudah kita briefing tadi. Nah, kita tuh harus amanah, tanggung jawab, profesional. Dan yang ketiga, ihsan. Syukran.